Selamat jumpa lagi. Saya Dr. Hadrianus Tejoworo. Saya adalah mengajar di Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan, Bandung. Saya akan memberikan tutorial sederhana untuk mengajar secara online dengan menggunakan software OBS dan juga dengan menggunakan alat yang disebut dengan video capture. Dengan penggunaan OBS dan video capture ini, kita bisa mengajar secara real time, misalnya dengan menggunakan Google Meet atau dengan Zoom, yaitu dengan cara mengirimkan sinyal video dan suara dari alat ini melalui software OBS, dan itu akan diterima lewat Google Meet. Yang kita butuhkan di sini adalah pertama-tama alat yang disebut dengan video capture. Alat ini harganya sekitar 300.000, karena yang dibutuhkan di sini dan akan berfungsi dengan baik adalah yang memiliki loop out. Jadi selain input seperti yang kita lihat di sini, yaitu input dalam bentuk HDMI, video capture ini juga memiliki output dalam bentuk HDMI dan juga output USB, karena nanti output dari USB ini akan kita hubungkan dengan laptop kita, sedangkan output dalam bentuk HDMI ini tidak perlu dihubungkan, tapi kalau dibutuhkan bisa dengan menggunakan monitor kedua. Tapi di sini tidak akan saya praktikkan. Yang pada prinsipnya kita butuhkan adalah inputnya ini dalam bentuk HDMI. Jadi input ini nanti dari alat video capture ini akan kita hubungkan dengan jack HDMI dari laptop kita. Dengan demikian, prinsipnya dari presentasi nanti akan muncul ke software yang OBS, dan kemudian itu akan dipancarkan lewat Google Meet. Jadi kalau dipraktikkan, input dari alat ini, video capture, itu akan kita masukkan ke jack HDMI dari laptop. Sedangkan output USB kita hubungkan dengan salah satu port USB yang ada di laptop kita. Gitu. Nah, setelah itu terpasang, kalau kita perhatikan di monitor, kita nanti akan melihat ada perbedaan. Yakni kalau Anda klik kanan pada wallpaper, kemudian memilih display settings, Anda akan menjumpai di sini sekarang muncul dua monitor. Nah, monitor yang kedua ini, kalau kita klik, akan kita pergunakan untuk presentasi. Jadi monitor kedua kita biarkan saja resolusinya 1280 kali 720 pixel, dan itu akan nanti menampilkan presentasi dari PowerPoint kita. Kita biarkan seperti ini, jadi sudah akan muncul monitor kedua atau yang disebut dengan extended monitor. Jangan lupa untuk mengeset di bagian display ini supaya Windows memperluas atau extend these displays. Jadi jangan menggunakan duplicate, tetapi dengan menggunakan extend these displays. Nah, kita akan memperhatikan bagaimana setelah memasang video capture tadi,
Kemudian kita bisa memanggil software OBS Studio yang bisa di-download di situs obsproject.com. Kita bisa download untuk Windows, kemudian kita menginstallnya sendiri, dan setelah diinstal nanti akan memunculkan icon atau shortcut OBS Studio seperti ini. Perbedaan dari software OBS Studio terbaru ialah dia sekarang memiliki virtual camera. Kita akan memanggil software OBS Studio. Di dalam software OBS Studio, jendela yang pertama kita jumpai, kita akan melihat di sini menu Start Virtual Camera. Tapi sebelum masuk ke sana, kita akan memasang beberapa fitur yang akan kita butuhkan di dalam proses pengajaran ini. Di bagian kiri bawah kita akan melihat ada kolom Sources. Kita mengklik tanda plus, add, kemudian kita akan menambah yaitu display capture. Kalau kita klik display capture ini, kita beri judul misalnya monitor kedua. Nah, kita bisa memilih di bagian bawah ini, memilih yaitu monitor kedua. Monitor kedua ini adalah tempat nanti presentasi PowerPoint kita tampil. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita sudah membuat tampilan yang pertama, yaitu monitor untuk dimunculkan di Google Meet dalam pengajaran. Lalu yang langkah kedua kita lakukan ialah dengan mengklik lagi tanda plus, dan kali ini kita menambahkan kamera dari laptop kita, dan itu ialah dengan mengklik video capture device. Kita beri judul di sini webcam. Kemudian kita memilih di bagian device kamera dari laptop kita. Yang di sini adalah, di laptop saya adalah HP HD camera. Kemudian kita klik saja OK. Nah, ini menjadi monitor dari kamera laptop supaya wajah kita juga bisa terlihat di sana. Kita bisa mengatur besar kecilnya kamera ini dan meletakkannya misalnya di bagian ujung seperti ini. Kemudian kalau kita mau menghilangkan garis batas itu, kita cukup dengan mengklik di tempat kosong bagian sources. Kita sudah menempatkan pembicaranya, yaitu di pojok kanan. Lalu yang masih kita butuhkan ialah bagaimana kalau kita ingin menambahkan kamera berikutnya, yang kedua katakanlah. Misalnya kita mau menjelaskan kepada mahasiswa dengan menggunakan webcam tambahan. Biasanya dihubungkan dengan koneksi USB. Kita bisa juga menambahkan kamera yang lain dengan sekali lagi mengklik plus, kemudian video capture device, dan misalnya kita beri nama webcam 2. Lalu kita bisa memilih, misalnya itu adalah facecam. Nah, di sini akan muncul kamera, kotak kamera yang kedua, yang juga bisa diatur besar kecilnya.
Mari kita perhatikan di sini urutan monitor kedua di bagian sources ini. Urutan monitor kedua, webcam dan webcam 2 itu mempengaruhi siapa tampil di atas yang mana. Jadi kalau saya geser webcam di bawah monitor kedua, berarti wajah saya tidak akan kelihatan. Gitu. Tapi kalau saya ingin supaya wajah saya kelihatan, maka dia harus letaknya di atas layer monitor kedua tadi. Demikian juga dengan webcam yang kedua. Kalau kita hendak mematikan salah satu webcam, tinggal mengklik simbol mata di sini atau juga webcam ini, sehingga itu tidak akan muncul. Kunci berikutnya yang hendak kita pergunakan ialah bahwa kita akan memancarkan apa yang tampil di layar OBS ini ke dalam Google Meet. Tetapi sebelumnya, mungkin kita ingin suatu saat menambahkan sumber-sumber yang lain, misalnya wallpaper. Nah, dengan menggunakan wallpaper atau menggunakan gambar, kita bisa menampilkan slide misalnya, beberapa gambar. Anda bisa bereksperimen sendiri di bagian add di sini. Mau menambahkan misalnya image slideshow, atau kita mau menampilkan salah satu window yang biasanya juga kita pergunakan kalau mempresentasikan sesuatu di Google Meet ya. Itu kita gunakan window capture. Atau kita mau menampilkan teks, Anda bisa mencoba sendiri. Atau kita mau menampilkan juga film juga bisa, yaitu media source. Nah, ini yang paling dasar adalah seperti yang saya tampilkan di sini. Lalu kita perlu memanggil program PowerPoint dengan cara membuka salah satu file presentasi. Misalnya saya pergunakan di sini salah satu bahan pengajaran. Nah, di dalam bahan pengajaran ini biasanya kita di PowerPoint akan membuatnya menjadi berukuran 16:9, bukan 4:3, supaya di bagian kanan itu masih tersedia tempat untuk wajah kita yang sedang mengajar dan mempresentasikan. Kalau Anda perhatikan di sini, tampilan PowerPoint ini, slide-nya sudah dalam format 16:9. Anda bisa mengaturnya di bagian desain. Jadi di bagian slide size di sini, customize, kemudian slide size, lalu kita pilih widescreen untuk 16:9, jadi bukan yang 4:3. Kalau hendak menampilkan kamera wajah kita yang sedang mengajar. Lalu yang paling penting diperhatikan supaya nanti kita bisa mengajar dengan berpatokan pada yang tampil di OBS. Karena kalau kita menggunakan tampilan di Google Meet, di sana screen yang tampil di kita itu tercermin, sehingga kita tidak bisa membaca teksnya. Meskipun sebetulnya yang tampil pada mahasiswa itu tidak terbalik ya, tapi yang tampil pada kita itu terbalik. Itu sebabnya kita membutuhkan window dari OBS ini. Nah, kembali lagi ke PowerPoint tadi, kita klik di bagian slideshow. Ini yang harus kita siapkan dulu ya. Lalu di bagian monitor, di sini monitors itu akan tampil 2 monitor. Jangan lupa untuk memilih monitor yang kedua di sini, yang muncul karena video capture tadi. Jadi video capture tadi ditangkap oleh komputer, oleh Windows sebagai monitor kedua atau monitor tambahan. Nah, itu yang hendak kita pakai untuk menampilkan PowerPoint kita. Jadi yang tampil di sini adalah monitor kedua. Lalu saya lebih suka untuk tidak menggunakan presenter view supaya kita tetap bisa melihat tampilan itu di halaman OBS ini. Nah, kalau sudah demikian, kita bisa mulai mempresentasikan dengan, kalau kita mulai dari halaman tertentu, pada PowerPoint kita harus membuat kombinasi kunci Shift
dan F5. Nah, di situ di layar OBS itu sudah langsung terlihat slide di bagian yang akan kita tampilkan, dan kalau kita mengklik panah ke kanan atau spasi, di sana akan muncul juga sesuai dengan yang tampil di PowerPoint. Jadi yang tampil di sana sesuai. Mari kita ingat bahwa untuk bisa menggerakkan slide halaman demi halaman dengan menggunakan tombol kanan dan kiri, posisi cursor kita itu harus di layar extended tadi. Kalau kita klik di sini, tentu saja itu tidak akan berfungsi lagi untuk menggerakkan PowerPoint. Dan untuk kembali ke sana lagi adalah kita klik di sini di PowerPoint, kemudian di sini akan muncul tulisan resume slideshow. Kemudian kalau kita klik ini, baru kemudian kita bisa menjalankan lagi slide kita. Kemudian selama kita presentasi ini nanti, kita bisa mengubah-ubah apa yang terjadi di OBS. Misalnya kita mau menampilkan kamera yang kedua tadi, misalnya kita mau memperagakan sesuatu, ya, kemudian kita bisa memberitahu mahasiswa mengenai hal-hal teknis yang mungkin bisa dilakukan dan bisa dimonitor langsung di kamera itu. Dan nah, setelah kita berhasil menampilkan ini, sekarang kita melihat bagaimana caranya memancarkan itu ke Google Meet. Caranya ialah dengan menyalakan virtual camera. Jadi di bagian bawah kanan OBS kita temukan Start Virtual Camera. Kita klik. Nah, setelah virtual camera itu dinyalakan, kita panggil Google Meet, membuat meeting yang baru. Ketika di bagian awal itu Google Meet menanyakan videonya dari mana, secara default dia akan memanggil kamera dari laptop, tetapi pada saat ini kamera itu sedang dipakai, sehingga tampil di sini kamera failed. Tapi jangan khawatir, karena kita akan menggunakan kamera dengan mengatur bagian settings dari Google Meet dan mengarahkan pada video. Lalu di sini kita memilih OBS Virtual Camera. Nah, ini kalau kita pilih OBS Virtual Camera, langsung akan tampil. Dan saya menyarankan supaya bagian Scene Resolution kita pilih 720 pixel supaya lebih tajam bagi mahasiswa. Kemudian kita tutup bagian settings dan kita join di Google Meet. Pada saat join itu, kita lihat di sini tampilannya, tulisannya terbalik karena oleh Google di mirror. Tetapi sebetulnya ini di mahasiswa tidak demikian. Nah, caranya bagi kita untuk membaca tentu saja kembali ke software OBS. Kita klik di software OBS. Jadi kita mengajar berdasarkan apa yang tampil di sini. Untuk sekali lagi kembali ke PowerPoint dan melakukan pemilihan slide, jangan lupa untuk klik di PowerPoint, kemudian resume slideshow, baru kemudian kita menggunakan panah kanan atau kiri untuk menggerakkan ke bagian-bagian selanjutnya. Sambil mengajar kita cukup dengan menggunakan apa yang tampil di layar OBS. Nanti tentu saja kita bisa merekam juga ya sebelumnya. Tapi setelah selesai mengajar, sebetulnya tidak ada urutan yang harus diikuti, tetapi ada baiknya kalau kita mulai dengan bagian resume slideshow, kemudian kita tekan tombol escape sehingga presentasi kita di monitor kedua itu selesai dan backgroundnya kembali ke background dari Windows. Kira-kira demikian apa yang bisa kita lakukan dengan software OBS ini untuk menambah variasi dan pengembangan dalam proses
pengajaran. Demikian apa yang saya sampaikan dengan tutorial sederhana ini. Semoga bisa berguna bagi Anda semua, dan semoga ini bisa mendorong supaya pengajaran secara online ini lebih menarik dan lebih bisa ditangkap oleh mahasiswa. Sukses, tetap sehat, dan salam sejahtera.